Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan oleh kelompok-kelompok lain. Yang pertama, pertanyaan dari Argo Rifandi dari kelompok 2. Pertanyaannya itu, bagaimana globalisasi bisa mempengaruhi manajemen proyek organisasi? Dan bagaimana peran manajemen proyek terhadap budaya lokal dan internasional? Jawabannya, globalisasi yang dialami oleh dunia internasional sejak awal tahun 1990-an, terutama setelah Uni Soviet runtuh, membawa dampak yang luar biasa pada seluruh kehidupan masyarakat dunia, terutama pada aspek ekonomi dan teknologi informasi, sehingga terjadi lintas komunikasi internasional yang memengaruhi kehidupan ekonomi, sosial, dan politik antar negara yang berkembang secara pesat dan sulit dibendung, sehingga keberadaan dan kinerja proyek-proyek yang menyangkut kepentingan publik dipengaruhi pula oleh perkembangan lingkungan eksternal yang terglobalisasi. Adanya manajemen proyek dapat memposisikan eksistensi dan pengadaan proyek sesuai tujuannya dengan nilai tambah tertentu, seperti yang diharapkan oleh para pemangku kepentingan atau stakeholders, antara lain pemerintah pusat dan lokal, pihak swasta, dan pihak masyarakat atau publik. Kemudian pertanyaan kedua itu dari Avinda Deviana dari kelompok 3. Pertanyaannya, mengapa suatu organisasi membutuhkan manajemen proyek? Jawabannya, karena semua bentuk organisasi di mana orang-orang bekerja bersama mencapai tujuan yang telah ditetapkan, membutuhkan manajemen proyek. Manajemen proyek diperlukan organisasi agar usaha pencapaian tujuan menjadi lebih mudah. Secara spesifik, ada 3 alasan utama dibutuhkannya manajemen proyek dalam organisasi, yaitu yang pertama, untuk mencapai tujuan. Manajemen mempermudah pencapaian tujuan organisasi dan pribadi. Yang kedua, menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Manajemen menyeimbangkan tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan di antara pihak-pihak yang berkepentingan dalam organisasi atau stakeholders seperti pemilik, karyawan, konsumen, pemasok, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, mencapai efisiensi dan efektivitas merupakan ukuran prestasi organisasi. Kemudian jawaban selanjutnya akan dijawab oleh teman saya, Aina Andriani. Baik, saya Aina Andriani. Saya akan menjawab pertanyaan dari Dayu Prastika. Dan pertanyaannya yaitu, apa organisasi matriks layak pakai? Matriks lebih cocok diterapkan untuk proyek-proyek berskala menengah dan besar dan berkompleksitas yang sedang dan tinggi. Proyek-proyek semacam ini mempunyai tingkat kebutuhan informasi dan perlu seorang manajer proyek dengan otoritas yang besar. Secara lebih spesifik, organisasi matriks bisa berfungsi baik di mana ada sejumlah proyek yang dikerjakan bersamaan dan sumber daya fungsional digunakan secara Selanjutnya, pertanyaan keempat. Pertanyaan dari Irena Septianis dari kelompok 3, yaitu pertanyaannya, kesalahan apa saja yang sering terjadi saat akan melakukan penyusunan organisasi, sebab kejadian dan dampak risiko yang membingungkan, yang meremehkan dampak risiko,
beresiko, dan yang kelima tidak mempertimbangkan kemungkinan kelima akan oleh Putri Fa. Ya, Put Fadila, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu Joy Timotius. Pertanyaannya adalah, seperti apa arah pengembangan organisasi tersebut? Nah, jawabannya adalah, perubahan adalah hal yang pasti akan dilakukan oleh setiap organisasi di dunia ini untuk menjaga eksistensinya akibat perubahan zaman. Perubahan atau ubah secara etimologi dapat bermakna sebagai usaha atau perbuatan untuk membuat suatu berbeda dari sebelumnya. Dalam istilah perubahan organisasi, dikenal juga istilah serupa yaitu change, intervention, atau sebuah rancangan aksi atau tindakan untuk membuat inovasi dan merubah sesuatu menjadi berbeda. Dalam Change Again, yaitu individu atau kelompok yang bertindak sebagai katalis atau seseorang yang bertanggung jawab untuk melakukan manajemen dan menentukan prosedur kejadian organisasi agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Dari Monica Septiana dari kelompok 2. Apa saja ciri-ciri organisasi proyek? Nah, ciri-ciri organisasi proyek yaitu 1. Sistem berada di dalam satu siklus. Nah, yang kedua, memiliki sifat yang dinamis. Satu aktivitas yang tidak terulang dalam satu aktivitas. Yang keempat, memiliki batas waktu, biaya, serta kualitas tertentu. Yang kelima, terdapat beralih terkait. Yang keenam, dapat melibatkan sumber daya, keahlian, serta yang ketujuh, dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh teman saya yang bernama Zaini Amalia. Baiklah, saya Zeni Amalia akan menjawab pertanyaan dari Ocha Natasha dari kelompok 7. Yang pertanyaannya, upaya apa sih yang harus dilakukan suatu organisasi agar mampu menjalankan fungsi secara agar organisasi mampu berjalan dengan baik dengan berfungsi secara optimal, maka diperlukan hal-hal berikut. Yang pertama, manajemen yang baik sesuai dengan visi dan misi, evaluasi pelaksanaan dan pencapaian program kerja. Yang ketiga, peningkatan kualitas SDM atau anggota. Yang keempat, hubungan yang baik antar anggota dalam organisasi. Selanjutnya, pertanyaan dari Rahel Anastasia dari kelompok 7. Yang pertanyaannya, apa saja faktor-faktor yang menentukan pemilihan struktur organisasi proyek? Sumber daya adalah agar tahu di bagian apa seseorang akan. Tenaga kerja merupakan orang yang akan membantu perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan. Material merupakan bahan-bahan yang digunakan untuk membuat proyek yang sedang dikerjakan. Peralatan dan modal merupakan semua yang mendukung dalam penyelesaian proyek yang akan dikerjakan.
Pertanyaan terakhir dari Muhammad Alwin dari kelompok 1. Yang pertanyaannya, apa strategi seorang manajer dalam menyatukan pekerjaan yang profesional yang terdiri dari suku, ras, dan agama, gender, serta meningkatkan kerja? Teman pada suatu perusahaan akan menghasilkan lingkungan kerja dengan perspektif yang luas, kaya akan skill yang bisa membuat lebih mudah menemukan inovasi dan tips menghadapi keberagaman di kantor kerja sebagai individu. Yang kedua, menemukan unsur perbedaan. Yang ketiga, pentingnya standar tertulis. Yang keempat, tetap bersikap sopan. Yang kelima, komunikasi yang clear. Yang keenam, terbuka dengan saran dan kritik. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.